Bapak, Ibu, saudara-saudara, minggu ini adalah minggu Trinitas dalam kalender liturgi gereja. Minggu lalu, minggu apa? Minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Jadi setelah Roh Kudus dicurahkan, maka gereja menghayati imannya bahwa Allah telah menyatakan diri sebagai Bapa, sebagai Anak, dan Roh Kudus. Karena itu hari ini adalah Minggu Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah menyatakan dirinya bagi kita. Dan salah satu karya Roh Kudus adalah menjadikan kita dapat mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang beriman kepada Allah, kita beriman sebagai murid Kristus. Karena itu di gereja kita selama 1 bulan penuh mulai minggu ini, 4 kali hari Minggu kita merayakan bulan pemuritan. Kita akan belajar menjadi murid-murid Kristus atau orang-orang beriman yang semakin berkenan kepada Allah. Dan minggu pertama di bulan pemuritan ini panitia menetapkan tema iman bukan sekedar kata. Iman itu berbagi pada sesama. Berbagi adalah tindakan orang beriman. Sebab iman itu mengandung panggilan, tugas dari Allah untuk kita kerjakan di dalam dunia ini. Dan panggilan atau tugas dari Allah itu salah satunya adalah berbagi. Bukan asal berbagi, tapi berbagi sebagai sebuah ungkapan iman kita kepada Allah. Berbagi sebagai orang beriman itu adalah berbagi dalam rangka menunaikan tugas panggilan Allah kepada setiap kita yang mau beriman kepadanya. Karena hanya dengan cara berbagi itulah, maka kita sebagai orang-orang beriman yang masih ada di bumi ini akan menjadi orang-orang beriman yang berbahagia. Catat, hanya dengan cara berbagi itulah, maka kita akan menjadi orang-orang beriman yang berbahagia di bumi ini. Sebab orang yang tidak mau berbagi itu berarti orang yang egois. Orang yang pusatnya adalah diri sendiri. Dan tidak ada satupun orang yang egois yang bisa berbahagia. Pura-pura bahagia, iya. Tapi tidak ada satu orang egois pun di muka bumi ini yang akan hidup berbahagia. Sebab hidupnya kosong, tanpa makna. Menurut Yakobus, sia-sia, tidak berguna. Menurut surat Yakobus, murid-murid Kristus atau orang-orang beriman harus berbagi dalam 2 hal. Jadi kalau saudara baca surat Yakobus yang pendek itu, kita akan menemukan bahwa orang beriman di dalam Kristus itu harus berbagi dalam 2 hal. Yang pertama, berbagi firman Tuhan
dalam kata dan perbuatan yang baik. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Demikian surat Yakobus pasal 1 ayat 22. Menurut Yakobus, orang beriman itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan yang baik. Berbagi firman berarti berbagi apa yang benar atau berbagi kebenaran, bukan menurut kita, tetapi kebenaran menurut Tuhan. Jadi kalau yang dibagikan bukan kebenaran, itu bukan orang beriman yang sedang berbagi, menurut surat Yakobus. Berbagi firman juga adalah berbagi terang. Sebab firman Tuhan itu adalah terang, pelita. Hidup di dunia yang syarat dengan bahan-bahan yang membuat seseorang merasa hidup ini begitu gelap. Bahkan yang lalu ada tagar yang sangat viral, Indonesia gelap, ya kan? Semoga nggak ada tagar Gunsa gelap. Ya. Orang beriman diutus untuk membawa terang, bukan sebaliknya. Yang sudah terang diubah jadi gelap. Yang sudah jelas dibikin remang-remang. Berbagi firman itu berarti membawa terang, keceriaan, harapan. Berbagi firman juga adalah berbagi kebaikan-kebaikan. Sebab sejak Allah berfirman, maka yang terjadi adalah sungguh sangat baik, sungguh sangat baik, sungguh sangat baik. Bukan sebaliknya, dari yang sudah baik-baik menjadi rusak, kacau. Berbagi firman dalam kata dan perbuatan yang baik berarti meneruskan kabar baik, good news, sehingga kehadiran seseorang itu dinanti-nantikan. Jadi indikasi bahwa kita murid Kristus yang baik, yang menunaikan tugas panggilan berbagi firman dalam kata dan perbuatan adalah ketika kehadiran kita itu dinantikan. Bukan kalau hadir, aduh kenapa dia datang? Gitu. Tetapi kenapa dia kok nggak datang-datang? Berbagi firman Tuhan dalam kata dan perbuatan yang baik berarti berbagi kearifan. Hidup ini kadang-kadang terlalu rumit. Ada aneka macam soal yang tidak mudah untuk diterima dan dihadapi. Tetapi murid-murid Kristus itu dapat menjadi penolong yang menghadirkan kearifan bijaksana, sehingga yang rumit itu menjadi sederhana dimengerti. Bukan yang sederhana malah dibikin rumit. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Itu kan filosofi dunia. Tetapi murid-murid Kristus diutus berbagi firman Tuhan dalam kata dan perbuatan supaya yang rumit, yang sulit itu dalam kearifan dapat diurai menjadi sesuatu yang ringan. Berbagi firman Tuhan dalam kata dan perbuatan pada akhirnya sungguhnya adalah berbagi pengaruh yang
mendatangkan kebaikan. Berbagi pengaruh yang baik. Jadi indikasi atau indikator murid Kristus menurut surat Yakobus bukan dari kata-katanya, tetapi apakah kehadirannya memberi dampak yang baik, memberi pengaruh yang baik, sehingga orang lain yang ada di sekitarnya itu akan merasa menjadi orang yang lebih baik dibanding sebelum ketemu sama murid Kristus itu. Tapi kalau ketemu sama kita, orang yang tadinya baik-baik malah jadi jahat, malah jadi aneh gitu, itu berarti kita telah membawa korban, victim. Bukan tugas murid Kristus mendatangkan korban, menjadikan orang lain sebagai korban, tetapi orang yang tadinya keadaannya barangkali kurang baik, bertemu kita menjadi orang yang lebih baik, lebih arif, lebih berdampak baik dalam kehidupan ini. Apa yang diajarkan oleh penulis surat Yakobus ini menerjemahkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Seperti kutipan khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius pasal 5 ayat 16, di mana Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya kamu bercahaya di depan orang. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagi murid Kristus, kita, saya dan saudara, hidup adalah kesempatan untuk berbagi firman Tuhan dalam kata dan perbuatan yang baik, bukan berbagi yang lain. Hanya dengan cara itu, maka kita akan menjadi murid-murid Kristus yang berbahagia. Sebab tidak ada satu orang pun di dunia ini yang egois dan bisa berbahagia. Yang kedua, surat Yakobus mengajarkan agar murid-murid Kristus berbagi berkat Tuhan. Jadi yang dibagikan itu berkat Tuhan. Menurut surat Yakobus, ukuran orang beriman itu bukan dari kata-katanya saja, namun dari kemauan dan keberaniannya untuk berbagi berkat Tuhan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati, kosong, sia-sia, tak berguna. Berbagi berkat tidak harus menunggu kalau kita nanti sudah kaya. Sebab berbagi berkat Tuhan tidak selalu harus berupa materi atau kekayaan. Berbagi berkat Tuhan bisa dalam aneka macam bentuk kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dalam cover warta yang ditulis oleh mantan penatua
Pak Irwanto Hartono. Nah, saudara nanti baca nih, covernya bagus. Dia sharing bahwa berbagi itu bisa juga berbagi waktu bagi sesama. Sebab di dunia ini, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, banyak orang kesepian, merasa hidup sendiri di tengah-tengah keramaian. Tidak ada telinga yang mau mendengarkan. Karena semua ngomong di dunia ini, ya kan? Dari anak kecil sampai orang tua, semuanya ngomong. Terus siapa yang dengerin? Banyak orang kesepian. Berbagi waktu bersama dengan orang lain, mendengarkan mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang bisa jadi dengan cara itu orang merasa lebih baik. Menemukan orang lain, menemukan sesama. Dan bisa jadi melalui itu seseorang menemukan Tuhan. Berbagi berkat Tuhan bisa terjadi dan dilakukan oleh siapa saja tatkala iman kepada Tuhan yang benar sanggup menggerakkannya untuk mau dan berani berbagi berkat Tuhan itu. Tidak harus menunggu nanti kalau sudah kaya, kalau sudah mapan. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 kita membaca sebuah kisah yang sangat mengharukan. Perbuatan iman seseorang yang sungguh luar biasa. Dan orang ini bukan orang kaya. Bukan orang yang sedang berkelimpahan. Dia adalah seorang janda di Sarfat yang hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk dibuat sekali makan bersama dengan anaknya, lalu setelah itu nggak ada lagi. Tetapi kondisinya tidak menghalanginya untuk berbagi berkat. Ia berbagi juga dengan sang Nabi Elia. Dan kita tahu kisah ini begitu luar biasa. Tepung tidak pernah habis. Minyak tidak pernah berkurang. Sebab Tuhan punya cara, 1001 cara bahkan lebih. Untuk membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya kecil menjadi besar. Yang tadinya sedikit menjadi banyak. Tuhan sanggup. Dan orang yang berbagi itu kemudian menjadi saksi iman. Mengalami sendiri bagaimana Allah yang dia imani itu adalah Allah yang sungguh hidup, berkuasa melampaui batas apapun, bahkan melampaui akal. Dan sebagai saksi iman yang mengalami, ia merasa begitu beruntung, merasa begitu istimewa, merasa begitu berbahagia. Jika Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk berbagi kepada siapapun, Tuhan tidak pernah maksa. Seseorang bisa memilih menolak atau menerima. Kalau seseorang menolak untuk melakukan panggilannya, Tuhan tidak memaksa. Tuhan bisa pakai orang lain atau cara lain untuk menolong yang lain. Jadi kalau nggak mau berbagi, nggak mau dipakai oleh Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan nggak putus asa. Tuhan nggak akan kekurangan akal. Tetapi yang rugi adalah setiap orang yang menolak kesempatan itu. Sebab ketika seseorang menolak kesempatan itu, ia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi saluran berkat Tuhan.
kehilangan kesempatan untuk menyaksikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Kehilangan kesempatan untuk dapat menikmati hidup beriman yang berlimpah dengan bahagia. Sebab ketika ia berbagi berkat Tuhan, ia akan selalu menemukan hidupnya itu begitu berbahagia karena bermakna, berarti, bukan hidup yang sia-sia. Selamat menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus, berbagi firman Tuhan dalam kata dan perbuatan yang baik, berbagi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.